Coklat, siapa yang tidak masuk hari ini? Rizkilian sakit apa? Sakit ibu. Sakit. Yang lain keterangannya apa? Berarti satu sakit, yang dua apa? Oke, semuanya berdiri dulu. Kita SPP dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Tahu toh? Iya, oke. Satu, dua, tiga. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, pipi, mulut, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga, pipi, mulut, hidung, mata, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Silakan duduk kembali. Oke. Perhatikan tayangan video berikut ini. Oke, di dalam video ini ada robot sama manusia. Jadi melakukan apa? Memanen padi. Jadi robot dia melakukan pekerjaan sama juga dengan manusia. Apakah robot memiliki kecerdasan seperti manusia atau Tidak sama, Ibu. Mana yang bilang tidak? Kenapa tidak? Karena robot tidak punya otak, Ibu. Karena robot tidak memiliki otak. Jamin? Karena yang menciptakan robot adalah manusia. Yang menciptakan robot adalah manusia. Aca, apa tadi? Karena robot tidak berpikir sama seperti manusia. Robot tidak berpikir sama seperti manusia. Bisa, Ibu. Bisa. Kalau bisa, Robot memiliki antara diketahui atau mesin yang bisa menerjemahkannya untuk berpikir seperti manusia atau lebih dari manusia. oke. Terima kasih. Jadi perhatikan, yang pada video ini robot dia bisa melakukan pekerjaan sama dengan manusia, tapi robot itu dia tidak memiliki kecerdasan seperti manusia. Karena robot tidak memiliki otak, dia tidak memiliki perasaan. Robot bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia bisa melakukan suatu pekerjaan melalui perintah manusia. Paham atau tidak? Jadi robot tidak memiliki otak. Jadi robot dia tidak bisa berpikir kecerdasan seperti manusia, tapi dia adalah kecerdasan buatan karena dibuat oleh manusia. Sekali lagi ulangi bahwa robot melakukan pekerjaan sama halnya dengan manusia, tapi robot tidak memiliki kecerdasan seperti manusia. Tapi dia memiliki kecerdasan buatan. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan atau melakukan suatu pekerjaan atas atau perintah dari manusia. Oke, jadi materi yang akan dibahas pada hari ini tentang konsep kecerdasan artifisial atau AI. Dengan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menyebutkan jenis-jenis AI sederhana. AI atau dengan kata lain, kecerdasan artifisial. Oke, yang pertama, kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir dan bekerja seperti manusia. Sama contoh video tadi, apa yang dilakukan oleh manusia, robot pun bisa, tapi melalui perintah dari manusia. Atau dengan kata lain ada data dan program. Jadi dengan AI, komputer bisa mengenal suara dan juga bisa menjawab pertanyaan.
Oke, contoh sederhana. Yang pertama, Google Translate. Seperti apa Google Translate? Ada yang tahu? Bahasa apa? Bahasa Inggris ke Indonesia. Ada bahasa Inggris ke Indonesia, ada juga Indonesia ke Inggris, ada juga bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Itu namanya Google Translate. Yang kedua, rekomendasi video di YouTube atau TikTok. Yang ketiga, mobil tanpa pengemudi. Ini salah satu contoh di negara mana ini? Cina. Iya, Cina. Mobil tanpa pengemudi. Yang berikutnya adalah Google Assistant. Ya, salah satu contoh. Ada yang bawa HP? Tidak ada yang bawa HP. Ada, mana? Ada bawa? Nah, coba yang bawa HP. Nah, coba buka seperti ini. Tekan bagian tengah. Bagian tengahnya di bawah. Tekan, sudah. Hello Google, tampilkan aplikasi TikTok. Nah, langsung terbuka. Sudah? Paham? Nah, satu lagi. Sabar, satu lagi. Nah, berikutnya. Hello Google, tampilkan aplikasi Instagram. Jadi nanti muncul juga Instagram. Seperti itu namanya Google Assistant. Kalau ada yang belum nanti kita lihat di pengaturannya. Baru kita aktifkan Google Assistant-nya. Jadi seperti itu salah satu contohnya seperti itu ya. Ibu lagi. Tengah. Hello Google, tampilkan aplikasi TikTok. Nanti mungkin seperti yang tadi juga. Bisa? Oke. Jadi itu merupakan contoh dari Google Assistant. Yang contoh berikutnya, filter wajah. Di rumah HP pasti ada filter wajah tuh. Bagaimana coba filter wajah? Coba ibu lihat. Salah satu contoh ada di TikTok dan Instagram. TikTok. Tengah. Terus? Nah. Pilih yang mana, ada yang tahu? Mana? Coba. Mana? Coba. Yang mana? Mana filter wajahnya? Nah, seperti mana coba? Coba. Bisa kelihatan? Nah, itu namanya filter wajah. Jadi sudah menggunakan AI. Ingat itu. Paham kan filter wajah? Oke. Nah, terus berikutnya contoh penerapan AI di kehidupan sehari-hari. Jadi ada di bidang pendidikan, transportasi, ada juga kesehatan, hiburan dan rumah tangga. Cara kalian lihat. Kalau misalkan contoh bidang pendidikan yaitu penggunaan AI yaitu chatbot, pembelajaran. Misalnya ada yang tugas rumah, nah kalian cari di mana ada yang bisa mempermudah. Ya, tapi menggunakan apa? Ya ada Cici, apa lagi? ChatGPT, apa lagi? Agnes AI, apa lagi? Hah? Ada yang tahu? Ada juga bot dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh penggunaan AI di bidang pendidikan. Yang berikutnya transportasi. Menggunakan Google Maps. Yang ini tuh bisa kan? Salah satu contohnya ini Google Maps. Setiap HP kan ada. Iya dong? Oke. Yang berikutnya adalah kesehatan. Jadi kalau misalkan ada yang punya penyakit bisa menggunakan aplikasi untuk mendeteksi setiap penyakit yang ada. Itu ada juga. Jadi untuk mendeteksi penyakit itu semua juga menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Hiburan. Kalau hiburan ada juga salah satu contoh misalnya
ada Netflix, ada musik, ada juga game. Perhatikan, ini game. Game apa ini? Nah, itu salah satu contoh dari di bidang hiburan. Ada musik, ada juga game. Nah, itu gamenya. Lihat. Nah, itu game. Oke? Jadi semua sudah menggunakan AI. Yang berikut adalah rumah tangga. Contohnya adalah robot vacuum cleaner, ada juga asisten rumah pintar. Contoh dari vacuum cleaner, kira-kira yang mana? Ini kan ini. Oke, ini untuk apa? Paham. Oke, ini namanya vacuum cleaner. Nah, lihat tuh. Iya, untuk membersihkan lantai. Oke, selain itu juga contoh dari rumah tangga juga salah satu asisten rumah pintar. Ada salah satu contohnya adalah ini apa namanya? CCTV. Ya, CCTV. Nah, ini CCTV. Oke. Jadi ini salah satu contoh yaitu CCTV. Ini vacuum cleaner untuk membersihkan lantai. Jadi ini semuanya itu sudah menggunakan AI. Ingat, sudah menggunakan AI. Jadi menggunakan AI ini ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Salah satu contoh dampak positif mempermudah pekerjaan manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah karena kalian lihat gambar untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, ini robot, dia mengerjakan, dia membantu manusia yang ada, yaitu untuk memotong padi. Sedangkan yang negatifnya mengurangi lapangan pekerjaan manusia. Contohnya ini apa, dia kenapa ini? Melayani. Iya. Di restoran tuh dia membawa makanan. Nah, ini merupakan contoh, salah satu contoh dampak negatif mengurangi pekerjaan manusia. Paham? Paham atau tidak? Paham. Oke. Sekarang ibu akan bagi dalam kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1, 2, 3. Oke, mungkin dari penjelasan ibu tadi ada yang mau bertanya? Bu. Robot yang bisa bergerak dan bekerja sendiri tanpa dikendalikan langsung oleh manusia melalui remote atau perintah manual. Itu apa ya? Ada yang bisa jawab? Robot yang bisa bergerak tanpa dikendalikan oleh manusia. Itu namanya apa? Ada yang bisa jawab? Autopilot.
Autopilot. Ya. Robot otomatis. Jadi robot yang bisa bergerak tanpa dikendalikan oleh manusia melalui remote. Ya kan ada yang bisa kan pakai remote, ya kan? Itu namanya robot otomatis. Jadi robot otomatis itu menggunakan apa yang tadi dibilang tadi? Menggunakan apa? Sensor. Iya, menggunakan sensor dan kamera dan lain sebagainya. Oke, sekarang Ibu akan bagi ke dalam kelompok. Yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang ini adalah kelompok 3. Oke. Coba perhatikan soal yang ada. Ya, sabar. Ada 2 pertanyaan. Tiap kelompoknya 2 pertanyaan yang sama. Yang pertama, sebutkan 3 contoh penggunaan AI yang kalian temukan di sekitar kalian. 1. Yang kedua, apakah ada dampak negatif dari penggunaan AI? Bagaimana cara mengatasinya? Sudah? Bisa atau tidak? Oke, silakan kerja. Sudah? Sudah toh? Nanti kalian kerja dulu. Ya.
ya gitu. Terus semua berdiri, melompat. Dan ini lompat tuh langsung. Kamu berdiri. Oke, siap kelompok satu, siap. Kami dari kelompok. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk teman yang bersatu. Pertanyaan 1. Sebutkan 3 contoh penggunaan AI yang kalian temukan di sekitar kalian. 2. Apakah ada dampak negatif dari penggunaan AI? Bagaimana cara mengatasinya? Jawaban. Nomor 1. Google Assistant, filter wajah, rekomendasi video di TikTok. 2. Ada dampak negatif AI antara lain mengurangi pekerjaan manusia, resiko penyalahgunaan data pribadi, manusia bisa kehilangan kemampuan berpikir kritis. Cara mengatasinya: menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. Pemerintah membuat aturan penggunaan AI yang kepada pertanyaan teman-teman ada. Bagaimana dampak positif dari penggunaan AI? Dampak positif dari penggunaan AI adalah meringankan pekerjaan manusia. Sudah jelas? Sudah? Oke. Mungkin ada yang lain. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Oke, kita upload dulu. Sekarang Ibu kita kelompok 2 untuk presentasi. Selamat pagi teman-teman dan guru. Kami dari kelompok 2 akan membaca hasil diskusi kami kepada teman-teman. Pertanyaan 1. Sebutkan 3 contoh penggunaan AI yang kalian temukan di sekitar kalian. Jawaban: Google Assistant, filter wajah, Google Translate. 2. Apakah ada dampak negatif dari penggunaan AI? Bagaimana cara mengatasinya? Jawaban: ada. Salah satu AI bisa membuat orang jadi terlalu bergantung pada mesin dan malas berpikir sendiri. Cara mengatasinya yaitu menggunakan AI sepenuhnya dan tetap melatih kemampuan berpikir manusia agar tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi. Salah satu contoh dia menggunakan Google Assistant yang aktif. Salah satu contoh menggunakan
William coba menampilkan aplikasi itu. Halo William coba menampilkan aplikasi TikTok. Oke. Halo William coba menampilkan aplikasi TikTok. Sudah kelompok 2, 3 sudah? Oke, sudah. Terima kasih. Ada atau tidak? Kalau tidak ada dengarkan kami. Oke, set upload dulu. Oke, ibu minta kelompok 3 untuk Satu, sebutkan 3 contoh penggunaan AI yang kalian temukan di sekitar kalian. Jawaban: Google Assistant, filter wajah, rekomendasi video di YouTube. 2. Apakah ada dampak negatif dari penggunaan AI? Bagaimana cara mengatasinya? Ya, ada dampak negatif dari penggunaan AI adalah mengurangi lapangan pekerjaan karena banyak pekerjaan digantikan oleh mesin. Cara mengatasinya adalah dengan belajar keterampilan baru agar manusia bisa bekerja sama dengan teknologi bukan digantikan olehnya. ada pertanyaan dari kelompok 2, 1? Ada? Ada, kelompok 1. Sebutkan contoh mengurangi pekerjaan manusia. Salah satu contoh mengurangi pekerjaan manusia ini seperti apa? Dengan belajar keterampilan baru agar manusia bisa bekerja sama dengan teknologi bukan digantikan olehnya. Ada yang lain? Salah satu contoh mengguna apa? Contoh apa tadi? Salah satu contoh Mengurangi pekerjaan manusia. Contohnya seperti apa? Mengurangi pekerjaan manusia. Mengurangi pekerjaan manusia salah satu contohnya apa? Mengurangi pekerjaan manusia. Ada yang lain jawaban? Mengurangi pekerjaan manusia. Contohnya tadi. manusia menjadi pemalas yang tidak mampu berpikir sendiri. Manusia menjadi pemalas atau tidak mampu berpikir sendiri. Puas atau tidak? Jawaban dari kelompok 3, ada juga jawaban dari kelompok 2. Dari mana? Jelas ataukah dari mana? Hah? Oke, jadi perhatikan mengurangi pekerjaan manusia. Contoh yang tadi Ibu sudah bilang tadi, mengurangi pekerjaan manusia itu tadi ada yang dari robot membawa bekerja di restoran sebagai pelayan. Itu sudah contoh mengurangi pekerjaan manusia. Oke, silakan. Terima kasih atas diskusi kami. Sudah diskusi kami pagi ini. Terima kasih. Oke, upload dulu. Oke, perhatikan sini. Tadi mengurangi pekerjaan manusia. Mengurangi pekerjaan atau lapangan pekerjaan manusia. Contoh itu sudah tampilkan ini. Ya toh, ada robot yang mengantarkan makanan. Berarti di mana itu biasanya di mana? Restoran. Restoran.
Sudah toh? Paham atau tidak? Jadi perhatikan, menggunakan AI itu ada juga dampak positif, ada juga dampak negatif. Contohnya menggunakan AI positifnya mempermudah pekerjaan manusia. Yang tadi video ada manusia memotong apa tadi? Padi. Robot pun bisa memotong padi, itu mempermudah pekerjaan manusia. Ya toh? Sedangkan yang negatifnya mengurangi, contohnya video yang ada robot dia mengantarkan makanan. Biasanya di mana? Restoran. Oke, sudah paham? Sudah atau belum? Sudah. Oke, jadi sekarang kita sama-sama menyimpulkan materi yang tadi. Yang pertama, ada yang tahu bisa? Kesimpulannya apa yang pertama? Kecerdasan artifisial AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan bertindak manusia. Oke, kecerdasan artifisial atau AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru apa? Cara berpikir dan bertindak manusia. Cara berpikir dan bertindak manusia. Yang kedua apa? Ada AI bukan untuk menggantikan manusia tetapi membantu manusia bekerja lebih cerdas, cepat, dan efisien. AI bukan untuk menggantikan manusia, tetapi membantu manusia bekerja cepat tetapi membantu manusia lebih cerdas, cepat, dan efisien. Cerdas, cepat, dan efisien. Oke. Yang ketiga ada yang tahu? AI membawa dampak positif dan negatif. Yang tadi aku sudah jelaskan, kalau positifnya berarti apa? Mempermudah pekerjaan manusia. Negatifnya mengurangi lapangan pekerjaan manusia. Oke, sekarang refleksi. Ibu minta masing-masing tulis di lembaran kertas. Ya toh? Yang pertama, hal baru apa saja yang kamu pelajari tentang kecerdasan artifisial? Yang kedua, menurutmu bagaimana AI dapat membantu kehidupan manusia sehari-hari? Masing-masing. Ada? Kerjanya itu refleksinya. Jadi yang pertama adalah hal baru apa saja yang kamu pelajari tentang kecerdasan artifisial? Jadi yang kedua, menurutmu bagaimana AI dapat membantu kehidupan manusia sehari-hari? Oke, silakan. Tulis.
bagaimana AI dapat membantu kehidupan sehari-hari, kehidupan manusia sehari-hari. Oke, silakan. Kita berfleksi ya. Jadi hal baru apa yang kalian pelajari tadi? Ya, hal barunya apa? Apa? Ya. Hal baru apa saja yang kamu pelajari tentang AI tadi? Hal baru apa yang kamu baru tahu tadi pelajari tadi? Itu tentang apa? Hal apa tadi yang tadi dijelaskan tadi? Hal baru apa saja yang kamu pelajari tentang kecerdasan artifisial? Menurutmu bagaimana AI dapat membantu kehidupan manusia sehari-hari? Membantu apa? Tadi kan sudah ada videonya. Menurutmu bagaimana AI dapat membantu kehidupan manusia sehari-hari? Ya? Oke, sudah? Putus nama. Ya. Oke. Ya? Eh.
Ya. Joshua. Oke, perhatikan. Sekarang perhatikan, kita kalian evaluasi dari materi yang dijelaskan tadi. Apakah kalian paham atau tidak? Jadi kita yakin dengan evaluasi. Jadi evaluasi ini hanya satu soal. Tuliskan 2 contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kerja. Tuliskan 2 contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Kertas, kertas. Ya. Tuliskan 2 contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. 2 contoh saja. Dua contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Dua contoh saja ya. 2 contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Apa contohnya apa? Ya? Oke. Ya. 2 contoh AI dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah? Nah, contohnya apa? 2 contoh. Ya. Oke. Ya. Oke. 2 contoh. Tulis nama. Siapa yang belum kumpul?
Oke, perhatikan. Semua sudah kumpul? Sudah selesai? Ya, oke. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara kerja dan penerapan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Jadi mungkin cukup sudah materi yang Ibu akan jelaskan hari ini. Ibu minta kelas untuk mengakhiri pembelajaran hari. Ya. Tema ini sudah belajar lagi sama kita berdua karena kita musik dalam. Siap. Beri hormat. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi. Terima kasih. Ya.